Pendengar dan juga pemirsa, di tengah tantangan zaman digitalisasi ini, perempuan dituntut untuk serba bisa dan bisa melakukan banyak hal, melebihi apa yang menjadi tugas dan peran penting mereka sebagai seorang perempuan. Dan kaum perempuan juga dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena bukan hanya sebagai tanggung jawab laki-laki atau suami yang adalah kepala keluarga, namun tanggung jawab perempuan juga diharapkan dapat berkontribusi menyokong ekonomi keluarga. Dan yang pasti itu kita bertemu dalam Mozaik Indonesia dengan topik peran perempuan bagi kesejahteraan keluarga. Pendengar RRI Sorong dan juga pemirsa, saat ini saya berada bersama dengan seorang perempuan inspiratif. Ia adalah seorang tenaga medis, namun kesehariannya ia juga seorang pengusaha atau entrepreneur yang bergerak di bidang tanaman hidroponik, bahkan juga sebagai konten kreator. Kita akan mengenal lebih jauh bersama dengan sosok inspiratif berikut ini. Pendengar, saat ini saya sudah bersama-sama dengan sosok inspiratif kita dan kita akan mengenal lebih jauh siapakah beliau ini. Kalau saya sih biasanya menyapa dengan kami ya, dan sekarang mungkin kami bisa memperkenalkan diri kira-kira supaya bisa didengar, kemudian juga bisa ditonton oleh semua pendengar dan juga pemirsa kami. Oke. Selamat siang, saya memperkenalkan nama lengkapnya Maria Christy Kay. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Angkatan Laut. Saya sebagai ASN di Lantamal 14. Keseharian saya adalah sebagai perawat dan saya saat ini bertugas di ruangan poli jantung. Itu keseharian beliau. Nah, tapi kenapa sebagai sosok inspiratif, sebagai seorang ASN, beliau ini juga terjun kalau saya bilang tadi entrepreneur atau pengusaha ya. Kenapa seperti itu? Karena beliau ini menekuni bidang tanaman ya yang bisa menghasilkan guna membantu atau menyokong ekonomi keluarga ya. Yang mungkin Anda bisa lihat di belakang kami dan juga ada di depan kami ada tanaman hidroponik berupa pokcoy dan juga selada ya. Mengapa bisa tertarik dan terjun untuk menekuni tanaman pokcoy atau tanaman hidroponik ini kami? Oke, terima kasih Kanoni. Saya mulai tertarik itu waktu awal COVID. Kepala rumah sakit saya itu punya program untuk mempergunakan halaman sekitar rumah sakit untuk menanam hidroponik. Namanya Dr. Franz. Beliau sekarang sudah pensiun dan berkediaman di Manokwari. Saya terinspirasi dari beliau. Jadi sepanjang halaman rumah sakit itu ditanamin hidroponik. Lalu dengan adanya motivasi dari Dr. Franz, saya dengan suami berdua kita ngobrol bagaimana kalau kita punya halaman rumah yang begitu besar, daripada kosong saja, mari kita pergunakan untuk membuat hidroponik ini. Dan dari mulai COVID maka berkembang sampai sekarang. Seperti itu Kanoni. Jadi itu belajar dari mana sampai bisa menekuni? Kan istilahnya kalau mau dibilang tanaman ini kelihatannya bisa kita nikmati dengan enak, dengan mudah, tapi ternyata perawatannya, terus kemudian cara menanamnya itu kayaknya butuh kasih sayang dan lain sebagainya begitu. Ya, seperti betul apa nih, sekali Kanoni. Jadi tanaman ini dia tidak seperti tanaman-tanaman yang lain. Dia sedikit manja, manja dengan cuaca, manja dengan air. Apabila airnya suhunya panas dia akan rusak, suhunya tidak bagus. Taruhlah iklim kita di Kota Sorong ini kan selalu berubah-berubah. Yeah. Jadi kadang saya mengalami gagal panen. Jadi tidak seperti semua ini yang harus bagus. Dalam setahun saya pasti bisa mengalami 1 sampai 2 kali gagal panen karena dengan cuaca Sorong yang berubah-berubah. Dan saya belajar itu saya melihat dari YouTube. Oh, YouTube ya, sebagai inspirasinya ya? Ya, saya melihat dari YouTube, tapi saya banyak baca di buku, saya searching dan saya lihat bagaimana cara pembibitan, bibit yang bagaimana yang saya harus pilih, dan nutrisi mana yang baik yang harus saya pakai. Jadi saya belajar full itu dari YouTube. Dari YouTube awalnya. Siap. Ya. Terus kemudian berapa modal usaha yang dibutuhkan untuk pertama kali mengelola tanaman hidroponik baik selada maupun juga pokcoy ini kami? Kalau soal modal, awalnya saya tidak punya modal yang begitu banyak. Hanya saya karena punya dasar tempat halaman sudah luas. Kemudian saya sendiri punya ini yang dibilang scaffolding.
Biasanya dipakai untuk pembangunan, steger untuk pembangunan. Ya kami punya ada usaha tambahan dari suami. Jadi kami pakai untuk sebagai dia punya rak-rak ini penyangga. Terus dengan pipa ini semua kita browsing semua dan internet, dan ini semua adalah karya dari suami. Jadi karena kita suami bisa membantu saya membantu suami, jadi kita tidak mengeluarkan modal yang sangat besar, dan awalnya hanya sekecil saja dan dia bertambah terus. Untuk pembibitannya dapat dari mana ini? Untuk pembibitannya itu saya beli dari Tokopedia. Saya pesan online bibitnya. Kadang kalau ada berangkat tugas ke luar ke Jakarta, saya pesan dari Bandung. Oh gitu. Jadi masih dari luar ya untuk ya, bibitnya masih sendiri dari ya? luar. Kalau untuk di Sorong sini apakah dengan mudah bisa didapatkan untuk pembibitnya? Sekarang sih bisa, cuman harganya jauh lebih mahal. Dia 2 kali lipat harganya. Terus kira-kira ini dari pada saat penanaman, pembibitan ya, ini butuh proses berapa lama hingga panen ini kami? Oke, dari mulai saya pembibitan awal, nanti saya kasih tunjukkan bahwa cara menyemai dan menggunakan bahan dasar yaitu rokul. Saya menyemai selama 2 malam. Setelah 2 malam dari kecambar dari bibit itu akan pecah. Setelah pecah saya menjemur di bawah sinar matahari. Setelah sinar matahari dia akan bertumbuh dengan aliran air. Hari ketiga, hari keempat mulai muncul 2-3 daun. Nah makanya di sana itu ada saya punya talang peremajaan. Jadi talang peremajaan setelah dia sudah berumur 2 minggu saya akan pindah ke talang pembesaran. Karena talang peremajaan mempunyai jarak lubang tanam itu yang berbeda. Beda dengan lubang pembesaran. Jadi talang peremajaan dia sedikit dekat dan pembesaran dia harus lebih jauh supaya pertumbuhan akar satu tanaman ke tanaman yang lain tidak saling berkaitan. Oke, jadi beda yang untuk peremajaan dan juga pada saat di pembesaran ya, itu prosesnya. Terus kemudian apakah setelah proses ini pada saat membutuhkan waktu berapa lama nih untuk proses panennya sendiri? Kalau panen, kalau selada ini membutuhkan waktu 40 hari. 40 hari. Ya, dari mulai pembibitan sampai panen. Nah, kalau sudah panen itu biasanya dipasarkan kemana nih kami? Saya biasa kasih pasarkan ke Saga supermarket. Ada juga yang orang datang beli di rumah. Ya kebanyakan saya kasih masuk ke Saga supermarket sampai jadi saat ini. Sudah berlangganan sudah. Ya? Itu hitungannya dihitung per kilo atau gimana? Dihitungnya per kilo. Kalau untuk kami sendiri jualnya per kilo, kalau untuk pokcoy berapa, untuk seladanya berapa? Kalau untuk pokcoy itu 1 kilonya 45.000, kalau selada 60.000. 60.000. Ya. Apa yang membedakan hidroponik dari Kak Mei ini dengan hidroponik yang lain mungkin? Kalau hidroponik yang lain kan di Sorong sini tidak banyak. Saya belum melihat. Kalau yang saya lihat hidroponik yang saya punya di halaman rumah. Kalau yang saya lihat ada beberapa teman itu mereka terpisah dari rumah. Jadi karena di dalam rumah saya punya waktu lebih banyak untuk mengurus hidroponik ini dengan baik. Dari hasil hidroponik ini apa saja yang sudah dihasilkan untuk membantu perekonomian keluarga nih, Kak Mei? Dari hasil hidroponik ini sebenarnya saya sudah bisa membantu menyekolahkan anak saya yang di luar negeri sebagai lulusan kedokteran. Sekarang dia sudah lulus dan sudah bekerja di Jakarta. Selain itu ya tidak banyak keluar uang untuk beli sayur karena kita juga makan dari rumah gitu. Baik. Dan kemudian bagaimana cara membagi waktu sih Kak Mei bersama dengan kesibukan yang ada, terus kemudian mengurus ada beberapa usaha-usaha lainnya dengan tanaman hidroponik yang katanya tadi manja, itu seperti apa? Kalau membagi waktu sebenarnya hidroponik ini dia tidak terlalu harus dilihat terus-menerus. Yang penting setiap hari sebelum saya ke kantor itu saya harus memeriksa bak air. Itu rutinitas? Rutinitas harus lihat dan tiap pagi saya harus mengukur. Karena dia apalagi kalau curah hujan, ada bak yang bagian talang sini bak air saya kan langsung dengan langit. Jadi kalau hujan
nanti suhu dan nutrisi dalam bak itu akan berubah. Jadi tiap hari saya harus mengukur, karena kalau tanaman sudah besar begini, dia punya jumlah nutrisi harus 850 sampai 900. Kalau masuk ke air hujan, dia akan berturun sampai 500. Dan kalau dia udah 500, dia akan mempengaruhi pertumbuhan sayur ini. Oh ya, begitu ya. Iya. Baik, dan ini untuk mempromosikan usaha-usaha dari kami, terutama hidroponik ini, dengan cara-cara apa nih biasanya? Ini ternyata sebagai konten kreator juga nih ya. Iya. Viral juga ternyata ya. Sudah FYP. Iya betul, FYP juga. Siap. Iya. Ya, saya kalau untuk mempromosikan, saya live. Oh iya. Saya live. Di saya sosmed posting, ya? Ya, saya live di sosmed, saya posting di status. Jadi dengan itu ya mempromosikan saya punya sayur-sayur ini. Nah, ini topiknya kita itu bagaimana keberadaan perempuan itu bisa menyokong ekonomi keluarga atau berperan aktif dalam kesejahteraan keluarga. Menurut kami sendiri, bagaimana peran perempuan sebetulnya di tengah-tengah keluarga untuk bisa menyokong ekonomi keluarga? Oke. Kalau peran perempuan sebenarnya saya sebagai perempuan, saya mengambil posisi saya sebagai ibu, sebagai pekerja di kantor, sebagai ASN. Sebenarnya kita wanita harus tidak boleh bermalas-malasan. Di saat kita bekerja, apalagi dibantu oleh suami, kita harus tetap semangat. Ada halaman yang luas kita harus pergunakan untuk menanam, bukan cuma hidroponik, mungkin tanaman yang di pot-pot juga bisa. Dengan seperti itu kan ya, kita bisa mengirit uang belanja, dan kita bisa mempergunakan waktu kita. Kalau sudah sibuk dengan kegiatan kayak begini, kita tidak punya banyak waktu di luar, tidak ada bergosip-gosip, nggak ada, karena kita punya waktu semua sudah habis yang kita pakai di kantor dan kita pakai di rumah untuk melihat tanaman. Penting sekali peran perempuan dalam membantu ekonomi keluarga. Selain itu kita bisa menyekolahkan anak, kita bisa menabung untuk hari tua, dan selebihnya kita bisa sedikit bergaya, apalagi kita sebagai ibu-ibu. Sebagai ibu-ibu ya. Siap. Oke, baik, dan yang terakhir kami, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh ibu atau kaum perempuan? Yang mau saya sampaikan bagi kaum perempuan, tetap harus semangat mendukung suami untuk ekonomi keluarga. Tidak usah malu, tidak usah malas-malasan, karena dengan malas-malasan kita tidak bisa berkarya, kita tidak bisa punya apa-apa. Tetapi kalau kita dengan rajin, kita dengan semangat, ada kemauan untuk bekerja, semua jalan itu pasti terbuka. Baik, terima kasih banyak Kak May untuk waktunya bersama dengan kami, dan juga untuk Anda pemirsa. Demikianlah hasil obrolan kami bersama dengan kami, seorang ASN dan juga sebagai seorang perempuan inspiratif untuk kita semua. Dan ini adalah bukti bahwa perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga semata, tetapi perempuan juga sebagai penopang ekonomi keluarga. Dan inilah yang dinamakan kesetaraan gender.